Wirid Salokajati. Wirid Salokajati digelar sebagai upaya para leluhur bangsa kita untuk menjabarkan keadaan jati diri kita. Sebagaimana kebiasaan leluhur nenek moyang kita, dengan tujuan agar supaya kaweruh lan ngelmu lebih mudah dipahami. Maka digunakanlah sanepo, saloka, kiasan, perumpamaan dan perlambang. Dalam acara ritual atau upacara tradisi, perlambang, saloka, dan sanepa ini diwujudkan ke dalam upurambai atau syarat-syarat yang terdapat dalam sesaji. Serat ini menggelar arti dari kalimat kiasan atau saloka, yakni perumpamaan mengenai suatu makna yang dimanifestasikan ke dalam bentuk peribahasa. Mulai dari eksistensi yang diciptanya, yang mencipta, eksistensi jiwa, sukma, hingga eksistensi akal budi, yang akan meneguhkan keyakinan kepada Gusti Pangeran atau Tuhan yang Maha Mulia. Peribahasa dalam terminologi Jawa sebagai pasemon atau kiasan. Kiasan diciptakan sebagai pisau analisa, di samping memberi kemudahan pemahaman akan suatu makna yang sangat dalam, rumit dicerna, dan sulit dibayangkan dengan imajinasi akal budi. Berikut ini saloka yang paling sering digunakan dalam berbagai wacana falsafah kejawen. Gigiring punglu, gigiring mimis merupakan perumpamaan akan keelokan zat Tuhan, yakni perumpamaan hidup kita tanpa titik kiblat dan tanpa tempat, hanya berada di dalam hidup kita pribadi. Tambining pucang menunjukkan keelokan zat Tuhan. Keadaan Tuhan itu dibahasakan bukan laki-laki, bukan perempuan, atau kedua-duanya, dan bukan apa-apa seperti apa sifat sebenarnya terproyeksikan dalam sifat sejatinya hidup kita pribadi. Wekasing langit atau batas langit, umpama batas jangkauan pancaran cahaya, yakni pancaran cahaya kita. Sedangkan tiadanya batas jangkauan cahaya menggambarkan keadaan sifat kita. Wekasing samudra tanpa tepi, berakhirnya samudra tiada bertepi. Maksudnya ibarat batas akhir daya jangkauan rasa atau sir mengalir sampai ke dalam sejatinya warna kita. Galihing kangkung, galih adalah bagian kayu yang keras atau intisari di dalam pohon. Galihnya pohon kangkung atau kosong, maksudnya perumpamaan keadaan sukma yang merasuk ke dalam jasad kita, ada namun tiada. Latu sakonang angsataken samudra, bara api setungku membuat surut air samudra, menggambarkan keluarnya nafsu yang bersinggasana di dalam panca indera dapat membuat sirna segala kebaikan. Peksi miber angungkuli langit, burung terbang melampaui langit, menggambarkan kekuatan akal budi kita yang bersemayam di dalam penguasaan nafsu. Namun sesungguhnya akal budi mampu mengalahkan nafsu. Baito amot samudra, perahu memuat samudra. Baita atau perahu kiasan untuk badan kita, sedangkan samudra merupakan kiasan untuk hati kita. Secara fisik, hati berada di dalam jasad, tetapi secara substansi jasad telah
yang lebih kecil dari hati. Angin katarik ing baita, angin ditarik oleh perahu, menggambarkan pemberhentian nafas kita dalam jasad, sedangkan keluarnya nafas dari dalam jasad kita pula. Dalam jagat besar, prinsip fisika merumuskan anginlah yang menarik atau mendorong perahu. Sebaliknya dalam jagat kecil, rumus biologis, maka badanlah yang menarik angin. Ini menggambarkan prinsip timbal balik jagat besar dan jagat kecil. Susuhing angin atau sarangnya angin menggambarkan terminal sirkulasi nafas kita berada dalam jantung. Bumi kapedha ing salebeting siti, bumi ditanam di dalam tanah, menggambarkan asal muasal jasad kita berasal dari tanah, kelak pasti akan kembali atau terkubur menjadi tanah. Mendet latu ada damar, mengambil bara sambil membawa api, atau latu wonten salebeting latu, bara di dalam bara, menggambarkan badan kita berasal dari bara api, selalu mengeluarkan api, keadaan untuk menggambarkan sumber dan keluarnya hawa nafsu kita. Barat katiup angin atau angin te prahara, angin tertiup angin, menggambarkan wahana yang menghidupkan badan kita berasal dari udara, selalu mengeluarkan udara, yakni nafas kita. Tirta kinum ing toya, air tertelan oleh air, atau ngangsu rembatan toyo, menimba dengan air, atau toyo salebeting toyo, air di dalam air, menggambarkan badan kita berasal dari air, selalu dialiri dan mengalirkan air, maksudnya darah kita. Srengenge pinepe atau kaca angemu srengenge, matahari terjemur, kaca mengandung matahari. Artinya bahwa adanya cahaya karena sinar dari sang surya. Surya itu sendiri berada di dalam cahaya. Hal ini menggambarkan keadaan indera mata atau netra kita. Mata itu seperti matahari, namun mata dapat melihat karena selalu disinari oleh sang surya. Wiji wonten salebeting wit, wiji berada dalam pohon, dan wit wonten salebeting wiji, pohon berada di dalam biji. Dinamakan pula peleburan papan tulis, menggambarkan keadaan bahwa zat Tuhan berada dalam wahana makhluk, dan makhluk berada dalam wahana Tuhan. Jumbuhing kawula Gusti. Kakang barep adi Wuragil, kakaknya sulung adiknya bungsu, menggambarkan martabat insan kamil, keadaan sejatinya diri kita, hakikat kehidupan kita sebagai akhiran dan sekaligus sebagai awalan. Pada saat manusia lahir dari rahim ibu merupakan awal kehidupannya di dunia, sekaligus akhir dari sebuah proses triwikrama atau 3 kali menitisnya Dewa Wisnu menjadi manusia. Melewati 4 zaman, Kerta Yuga, Tirta Yuga, Dapara Yuga, Kali Yuga, atau Marcabudi atau bumi. Sedangkan ajal merupakan akhir dari kehidupan dunia. Namun, ajal merupakan awal dari kehidupan baru yang sejati, azali, abadi. Busana kencana retna boten boseni atau busana warasta tanpa seret, gambaran jasad yang dibungkus kulit sebagai busana. Kita tidak pernah bosan biarpun tidak pernah ganti busana atau kulit kita. Kulit merupakan busana pelindung dari tubuh kita. Tugu mane ing samudra,
menggambarkan daya cipta yang terus-menerus berporos hingga pelupuk mata. Daya cipta akal budi manusia jangkauannya umpama luasnya samudra, namun konsentrasinya terfokus pada mata batin. Sawanganing samudra retno, pemandangan intan samudra, menggambarkan pintu pembuka kepada keadaan Tuhan, tabir pembuka hakikat zat, yakni babahan hawa songo atau 9 titik yang terdapat di dalam diri manusia sebagai penghubung kepada zat maha kuasa. Disebut juga kori selamat tangkep, melar mingkupnya maras atau membuka menutupnya mulut. Samudra winotan kilat, samudra berjembatan kilat. Dalam Islam disebut jembatan Sirotol Mustaqim, menggambarkan pesatnya Yatma sampai pada Ngabyan Taring Hyang Widi. Ada pula yang mengartikan jembatan kilat sebagai perlambang keluarnya ucapan mulut manusia. Bale tawang gantungan, rumah atau tempatnya langit bergantung. Dalam terminologi Islam disebut arsi atau aras kursi atau kursi kekuasaan Tuhan. Namun bukan dibayangkan sebagai singgasana yang diduduki Tuhan bertempat di langit ketujuh. Imajinasi demikian justru memperhalakan Tuhan sebagai makhluknya saja. Dalam konteks ini, aras atau tawang gantungan adalah perumpamaan kekuasaan yang menjadi wajah Tuhan. Hakikatnya sebagai balai sidang zat, keberadaannya di dalam kepala dan dada. Sedangkan kursi atau dilambangkan balai merupakan perumpamaan singgasana atau palenggahan zat. Letaknya ada di otak dan jantung. Singkatnya, kepala dan dada sebagai tawang gantungkan, sedangkan otak dan jantung sebagai balainya. Wiji tuwuh ing sela, biji tumbuh di atas batu. Dalam terminologi Islam diistilahkan lauhul mahfud, loh kalam. Loh atau lauhul itu artinya papan atau tempat, sedangkan al-mahfud berarti dijaga atau kareksa. Maknanya adalah tempat yang selalu dijaga Tuhan, yakni hakikat dari sifat zat yang terletak di dalam jasad yang selalu dijaga malaikat kariban. Malaikat merupakan pelambang dari nur suci atau cahyo sejati. Cahyo sejati menjadi pelita bagi rasa sejati atau sir, sedangkan loh kalam artinya bayangan atau angan-angan zat letaknya di dalam budi, tumbuhnya angan-angan, dijaga oleh malaikat katiban. Malaikat katiban adalah pralambang dari sukma sejati yang selalu menjaga akal budi agar tidak mengikuti nafsu. Tengahing arah, titik tengahnya arah, ibarat mijan atau traju, yakni ujung dari sebuah senjata tajam. Menggambarkan hakikat dari neraca atau alat penimbang zat, traju terletak pada instrumen panca indera, yakni netra penglihatan, telinga pendengaran, hidung pembauan, lidah dan kulit perasa. Dalam pewayangan dilambangkan sebagai Pendawa 5, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Makna untuk menggambarkan panimbang atau alat panimbang hidup kita yang berada pada panca indera. Katingal bisa, terkesan bisa, menggambarkan keadaan antara zat pencipta dengan sifatnya seolah-olah terpisah. Sejatinya antara zat dengan sifat tak dapat dipisahkan, sebab biji dapat tumbuh tanpa cangkok. Sebaliknya, cangkok tidak bisa tumbuh bila tanpa biji. Biji menggambarkan eksistensi Tuhan,
sedangkan cangkok menggambarkan eksistensi manusia. Kiasan ini menggambarkan hubungan antara kawula dengan Gusti. Walaupun seolah eksis sendiri-sendiri, namun sesungguhnya manunggal tak terpisahkan dalam pengertian dwi tunggal atau loroning atunggil. Katingal boten pisah, tanpa tidak terpisah, menggambarkan solah dan bawa. Solah adalah gerak-gerik badan, bawa atau kerendek adalah gerak-gerik batin. Solah dan bawa tampak seolah tidak terpisah, namun keduanya tergantung rasa. Solah merupakan rasa ning karep atau nafsu jasad, sedangkan bawa merupakan kareping rasa, pancaran zat sebagai rasa sejati. Keduanya dapat berjalan sendiri-sendiri, namun demikian idealnya adalah solah harus mengikuti bawa. Katingal tunggal atau tampak satu menggambarkan zat pramana atau mata batin dengan sifatnya, yakni netra atau mata wadak tidaklah berbeda. Artinya penglihatan mata wadak dipengaruhi oleh mata batin. Medal katingal menggambarkan keluarnya sifat hakikat Tuhan ke dalam zat sifat atau makhluk, yakni ditandai dengan ucapan lisan menimbulkan suara. Katingal amedalaken menggambarkan keluarnya nafas, sedangkan kenyataannya menghirup atau memasukkan udara yang seolah-olah mengeluarkan. Menawi pecah boten kenging risak, bila mati tidak boleh rusak. Ibarat sukma dengan raga. Bila raga rusak, sukmanya tetap abadi. Dalam terminologi Islam disebut alif mutakalimun wakhid, sifat yang berbicara sepatah tanpa lisan, berupa kesejatian yang berada dalam sukma, yakni roh kita sendiri. Menawi karisa mboten saged pecah, bila dirusak tidak bisa mati. Perumpamaan untuk hubungan nafsu dan rasa. Walaupun nafsu dapat kita kendalikan, namun rasa secara alamiah tidak dapat disirnakan. Karena rasa dalam cipta masih terasa, terletak dalam rasa atau sir kita pribadi. Berhasil menahan nafsu dapat diukur dari perbuatannya. Raganya tidak melakukan pemenuhan nafsu, tetapi rasa ingin memenuhi kenikmatan jasad tetap masih ada di dalam hati. Saloka ini memberi warning agar kita waspada dalam berjihad melawan nafsu diri pribadi. Karena kesucian sejati baru dapat diraih apabila keinginan jasad atau rasa ning karep sudah sirna, berganti keinginan rasa sejati atau kareping rasa. Sukolilo teko ing pejah, sukarela dan tega untuk mati. Menggambarkan orang mau mati dengan menjalani 3 perkara. Pertama, sikap senang seperti merasa akan mendapat kegembiraan di alam kesampurnan. Kedua, rela untuk meninggalkan semua harta bendanya dan barang berharga. Ketiga, setelah tega meninggalkan semua yang dicinta, disayang, dan segala yang memuaskan nafsu dan keinginan, semuanya ditinggal. Mati di sini berarti secara lugas maupun arti kiasan. Orang yang berhasil meredam hawa nafsu dan meraih kesucian sejati, hakikatnya orang hidup dalam kematian. Sebaliknya, orang yang selalu diperbudak nafsu, hakikatnya orang yang sudah mati dalam hidupnya, yakni kematian nur atau cahaya sejati.
Semua yang disebut besar, luas, tinggi, panjang, lebih ialah bahasa yang digunakan untuk mengumpamakan keadaan Tuhan. Sebaliknya, semua yang disebut kecil, sempit, rendah, pendek, kurang, dan seterusnya ialah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan sifat, yakni wujudnya kaula atau manusia.